Produktif, selamat datang di BPVP Samarinda. Perkenalkan, saya Febri selaku host di podcast kita kali ini. Nah, kita akan membahas gimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman magang peserta magang nasional yang menyelenggarakan permagangannya di BPVP Samarinda. Nah, hari ini aku nggak akan yeping sendirian, tapi aku akan kita sudah kedatangan nih 3 narasumber keren kita hari ini. Jadi nanti kita akan perkenalan satu-satu terlebih dahulu. Ada 3 teman-teman kita di sini, mungkin bisa say hi dulu. Halo. Hai. Oke, mungkin boleh dari Mas yang paling ujung dulu nih, boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iksan dari magang ke batch 3. Posisi sekarang di administrasi perkantoran. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dari Permagangan Nasional batch 2. Di sini di BPVP ini saya sebagai asisten instruktur otomotif. Perkenalkan, nama saya Daviana Dwi Sari. Dipanggilnya Daviana. Kebetulan saya mendaftar di sini sebagai formasi asisten instruktur TIK gitu, dari pemagangan batch kedua. Mungkin penonton bayaran boleh tepuk tangan dulu. Kalau ini penonton bayaran, apa bayarannya? Kok ramai banget ini hari ini nih. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai hari ini. Jadi pastikan Sanak Naker juga stay sampai akhir ya, karena kita hari ini akan banyak sekali insight yang kita akan bagikan kepada Sanak Naker yang mungkin nonton dari di rumah, entah mungkin lagi makan, entah mungkin lagi ngapain. Pokoknya stay sampai akhir karena akan banyak sekali insight yang akan kita bagikan di sini. Gimana teman-teman hari ini perasaannya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Kalau Mas Iksan, aku manggilnya gimana? Iksan langsung aja kali ya. Boleh. Iksan, ya kalau Iksan gimana perasaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat. Senang ketemu teman-teman semua. Oke, kalau Mbak Davi. Kalau dari saya sendiri, oke, sejauh ini feeling good. Feeling good, Ash. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih, kan teman-teman magang di sini kemungkinan udah kurang lebih 1 bulanan ya, bener? Benar. Aku mau tanya gimana sih first impression teman-teman nih pas pertama kali magang di BPVP Samarinda? Kesannya gimana? Mungkin dari Mas Ilham, yang di tengah dulu nih. Saya banget nih. First impression saya magang pertama kali di BPVP, justru ini adalah langkah awal saya melihat juga di BPVP ini banyak pengetahuan yang mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain. Jadi itu di sini saat saya nyampe di sini tuh bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan teman-teman baru. Jadi itu membuat saya itu harus mengembangkan diri saya lah di sini, karena juga kan di sini tuh banyak ilmu-ilmu yang harus saya gali untuk kedepannya bagaimana ya. Mantap banget ini ya, jawaban Ilham ya. Mungkin kalau dari Mas Iksan dan Mbak Davi ini setuju banget ya? Iya, setuju ya? atas dari Mas Ilham ini sendiri. Kurang lebih sama lah ya impresinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku tanya kenapa sih kalian tuh memutuskan untuk daftar di BPVP nih? Karena kan setahu saya juga di magang Kemnaker ini kan banyak ya pilihannya, entah itu perusahaan swasta maupun dari pemerintahan gitu. Apakah ada alasan spesifik kenapa sih teman-teman itu daftarnya di BPVP Samarinda gitu? Mungkin aku mau tahu dari pandangan dari Iksan, gimana? Kalau dari saya kemarin, latar belakang saya kan dari jurusan ilmu pemerintahan. Jadi fokusnya cari permagangan yang instansinya pemerintah. Oh, oke. Berarti emang udah tujuannya udah ke situ gitu pokoknya. Iya. Oke. Jadi waktu magang tes 3 baru dibuka, saya baru selesai wisuda, pas banget lah, halaman pertama langsung paling depan. Udah ambil. Oke. Apakah itu tanda dari semesta? Saya ya. Adalah jalannya. Iya, jalannya. Adalah jalannya. Berarti nggak yang ikut-ikutan teman gitu ya, nggak kayak janjian yuk kita di BPVP gitu. Ya siapa tahu kan kayak sama gebetan sama temen kali kayak ayo kita janjian aja di BPVP. Nggak gitu ya. Berarti emang ada alasan spesifiknya ya. Justru rasanya masuk sini kayak hari pertama masuk sekolah lagi gitu. Oh, oke. Masuk pagi, nih bajunya bener nggak ya hari ini? Hari ini temannya siapa ya hari pertama? Gitu. Justru perasaannya kayak masuk sekolah lagi. Excited gitu ya. Keren sih, maksud aku berarti Iksan ini udah punya
pandangan ke depan pengennya ngapain gitu setelah lulus gitu ya. Kalau misalkan tadi kan aku udah nanya nih first impression dari Iksan, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama yang kayak gitu ya, kurang lebih ya. Nah, aku pengen tanya, mungkin kan nggak semua sanak naker ini tahu BPVP Samarinda tuh apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang baru nonton nih channel kita, ada yang baru nonton channel YouTube kita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan informasi nih ke teman-teman sanak naker di rumah, BPVP Samarinda itu apa sih sebenarnya? Ada Davi mungkin ya. Jadi BPVP Samarinda mungkin dari kepanjangannya dulu ya Sobat Nakar. Jadi BPVP itu Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas. Nah, kalau zaman dulu bahasanya orang-orang Samarinda itu kenalnya itu sebagai BLKI gitu. BLKI. Nah, tapi karena satu dan lain hal, nah itu berubah menjadi BPVP Samarinda. BPVP ini bergerak di bidang apa sih? Simpelnya singkatnya itu BPVP itu memberikan pelayanan berupa pelatihan gitu kepada masyarakat. Apakah ada batasan umur? Apakah ada persyaratan tertentu? Overall itu tidak ada, karena dari sejauh yang saya tahu BPVP ini memberikan pelatihan gratis tanpa dipungut biaya, bahkan dapat duit saku loh. Oh iya. Per hari atau per berapa gitu tuh dapat duit saku. Terus juga benefitnya itu juga dapat BPJS Ketenagakerjaan gitu. Terus di BPVP Samarinda ini memberikan pelatihan bukan dari yang kita benar-benar dari yang nggak bisa sampai akhirnya bisa gitu. Jadi singkatnya BPVP ini memberikan pelayanan di bidang pelatihan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Wow, berarti benefitnya banyak banget ya sebenarnya ya BPVP ini. Kayak kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan itu juga masyarakat ini akan membuka peluang usaha atau mungkin peluang kerja untuk masyarakat luas seperti itu ya berarti ya. Makasih loh Mbak Devi, itu sangat informatif untuk sanak nakar di rumah mungkin yang belum tahu tentang apa sih BPVP ini, atau mungkin kurang familiar, mungkin lebih mengenalnya dengan BLKI atau BLK gitu. Sekarang kan udah transisi ke BPVP seperti itu teman-teman. Nah, aku mau lanjut lagi nih. Tadi kayaknya menarik ya soal permagangan nasional ini, permagangan nasional, karena kan juga baru mulainya itu di tahun ini ya. Nah, aku mau tanya mungkin ke Iksan lagi ya, kita balik ke Iksan lagi. Bisa ceritakan secara general gimana sih keseharian Iksan sebagai anak magang di BPVP Samarinda nih, mulai datang di kantor sampai jam kerja selesai. Secara general aja. Secara general pasti pertama pagi hari absen. Oke. Udah masuk ruangan, biasanya teman-teman dulu biasanya kalau sama Ilham diajak ke kantin di pagi-pagi dia sarapan nih. Kampung tengah dulu ya, isi tenaga sarapan dulu di kantin. Ya 10-15 menit lah di kantin, balik kantor udah pasti ada kerjaan, tugas, kerjain sampai siang isoma pasti. Setelah itu ya paling seterusnya kalau nggak ada kerjaan biasanya datangin aktivitas-aktivitas di unit-unit kerja lain, karena biasanya kami di sini tuh nggak bisa diam di satu tempat kerja, karena biasanya harus kerjanya agile atau lincah gitu, harus kemana-mana. Jadi di BPVP ini wah produktif banget, intens ritmenya, ramai banget. Sesuai sama namanya ya, produktivitas. Iya. Memang produktif banget emang. Produktif banget, harus banget ini. Oke, terus lanjut gimana San? Habis itu setelah selesai pekerjaan, Yang pasti kalau udah selesai pekerjaan koreksi dulu, udah bener apa enggak, terus laporan kalau kerjaan udah beres. Setelah itu kalau misalkan ada revisi mungkin ya pasti ada evaluasi lagi, nanti ada revisi dipanggil siap kerjain lagi, atau bantu temen ada kerjaan lain backup lagi. baik Ada ya. kerjaan backup lagi. Hati banget ini si Iksan ini memang. Terus gimana? Lanjut San. Biasanya pastinya teman ngobrol sama Ilham ya. Sahabatan. Kalau udah job udah selesai, ngapain kemarin nih kita Lanjut info selanjutnya ya. Iya, Oke. jadi Berarti jam kerjanya di sini dari jam berapa sampai jam berapa sih? jam kerjanya dari 7.30 sampai jam 4 sore. Oke, berarti jam 4 tenggo nggak nih? Kan Gen Z tenggo banget biasanya gitu. Produktivitas kan intens terus, nggak Oh pernah gitu. kerjanya. Oke, berarti udah harusnya memang jam 4 tenggo tuh selesai memang iya. gitu ya. Oke. Izin menambahkan Ya, mungkin boleh. Iksannya lupa, tapi untuk kebetulan untuk
magang hub ini absennya itu juga harus mengisi logbook setiap hari. itu penting. Itu penting banget karena sering banget case-nya selama sebulan terakhir ini tuh ada yang 2 kali lupa isi gitu, dan otomatis kan itu gajinya dipotong tuh. Oh iya, ini ada ininya paid ya, bergaji ya magangnya ya. Oke. Jadi biasanya kalau dari saya sendiri itu pasang alarm di jam 4 sore. Gitu. Di jam 4 sore alarm bunyi, shift kerja selesai, langsung isi logbook. Oh begitu, supaya tidak terpotong uang sakunya ya. Sudah capek-capek kerja masa terpotong gitu. Oke, terima kasih loh Limani dari Davi nih. Seperti itu ya, jadi teman-teman buat yang sanak nakar yang nggak tahu ini magang apa sih sebenarnya gitu. Jadi emang magangnya itu program pembangunan nasional dari Kemnakernya langsung seperti itu. Jadi memang kita itu ada uang saku dan lain sebagainya macam itu emang udah ada disusun di sistematikanya dari Kemnaker sendiri seperti itu kan ya. Ini habis ini nanti aku akan tanya-tanya Bang Ilham. Jadi tenang, jangan sedih Bang Ilham ya. Nanti akan ada gilirannya. Tapi habis ini aku mau ke Davi dulu nih. Aku mau ke Davi dulu ya. Jadi kan di BPVP Samarinda ini ada banyak sekali ya program pelatihannya ya. Nah, dari Davi sendiri apa bisa diceritakan kira-kira program pelatihan yang ditawarkan di BPVP ini apa aja sih sebenarnya? Kebetulan beberapa waktu lalu itu saya sebagai asisten instruktur itu diajak untuk rapat dalam penyusunan anggaran untuk pelatihan tahun anggaran di 2026. Dari hasil rapat yang saya tangkap nih, kesimpulannya kurang lebih itu sama aja gitu. Sama seperti tahun 2025, untuk kejuruannya masih ada di manufaktur, las, otomotif, itu mungkin jurusan yang cowok banget nih, cowok banget. Untuk cewek-ceweknya mungkin di fashion technology, lalu ada kue gitu. Untuk yang akan running, yang akan dilaksanakan di tahun 2026 itu nanti ada dua kategori, ada PBK dan PBL. Untuk PBK ini pelatihan berbasis kompetensi, untuk PBL ini pelatihan berbasis project based learning. Nah, untuk sektornya itu kalau dari PBL itu ada di TIK, ada di manufaktur, ada di bangunan juga. Lalu kalau di PBK hampir semua kejuruan karena itu yang reguler bahasanya begitu. Untuk rinciannya mungkin nanti bisa langsung dicek aja nih teman-teman di Instagram BPVP Samarinda, karena semua informasi mengenai tes wawancaranya, pendaftarannya itu di-share gitu. Karena di Instagram BPVP itu sendiri tuh up to date informasinya, jadi bisa langsung dicek aja. Tuh bisa tuh langsung dicek ya habis nih ya, @bpvp_Samarinda. Di follow ya kita ya, banyak kelupaan infonya gitu. Oke, jadi banyak sekali ya ternyata pelatihan di sini dan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Entah itu mungkin yang cowok banget sampai yang masak-masak juga ada gitu ya. Oke, keren banget ini ya BPVP ini memang. Tepuk tangan dulu boleh? Nah ini sekarang aku mau tanya ke Ilham. Nah tadi kan Davi ini sudah memberikan bahwa informasi bahwa BPVP ini menyediakan banyak sekali pelatihan untuk masyarakat. Nah kalau menurut Ilham sendiri, gimana sih dampak dari BPVP ini terhadap masyarakat luas gitu? Dampaknya, sepengetahuan saya dan juga saya melihat juga dari alumni siswa di sini ya, kebanyakan sih ada yang setelah pelatihan di sini mereka melanjutkan OJT, ada juga yang langsung mendapatkan kerja, ada juga yang membuat bisnisnya sendiri. Di situ dapat saya simpulkan bahwasanya dengan adanya BPVP di sini itu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dan juga di BPVP sini ada juga kios siap kerja, dan juga untuk mungkin masyarakat sekitar Samarinda yang berada di dekat-dekat BPVP ataupun yang berada jauh di sana, jikalau nanti ingin melihat potensi-potensi kerja di daerah Samarinda ataupun di luar sana, bisa langsung bertanya atau datang langsung ke kios siap kerja. Oke, gitu ya Bang Ilham ya. Kalau di kios siap kerja itu siapa nanti yang akan melayani kita? Kebetulan di sana juga ada rekan magang kita, rekan nasional juga di sana. Di sana ada Mbak Mei atau juga Mbak Salsa. Nanti juga di sana ada dari staf karyawan BPVP sendiri. Nah gitu teman-teman, jadi
sanak naker yang mungkin butuh informasi tambahan mengenai pelatihan-pelatihan di BPPP bisa langsung datang aja ya ke BPPP, ke kios siap kerja, ataupun boleh DM Instagram nanti, boleh DM Instagram kita untuk tanya-tanya seputar informasi selanjutnya seperti itu. Oke, informatif sekali Bang Ilham, terima kasih. Oke, nah ini terakhir nih aku mau nanya, menurut kalian, menurut teman-teman sebagai Gen Z, sebagai anak muda Samarinda nih, kenapa sih anak muda Samarinda atau mungkin masyarakat secara umum aja deh, kenapa sih penting untuk tahu BPPP itu? Mungkin aku mau Davi dulu ya. Oke, dari Davi. Kenapa anak muda Samarinda harus tahu tentang BPPP? Nah, kayak yang saya bilang tadi nih, BPPP itu memberikan pelatihan gratis untuk masyarakat tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi siapapun gitu. Nah, BPPP ini memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada masyarakat atau anak-anak, orang tua mungkin bahasanya yang tidak memiliki kesempatan tersebut. Contoh, waktu itu beberapa waktu lalu saya pernah beli makanan gitu di pinggir jalan. Kebetulan saya beli roti bakar. Masnya ini tuh nanya kayak, "Mbak kerja di mana?" Terus saya bilang kayak, "Saya di BPPP." "Itu apa, Mbak?" Akhirnya saya menjelaskan sedikit. "Oh, itu BLKI ya?" "Iya." Terus, "Itu ngapain, Mbak? Kantornya kerjanya ngapain?" Terus saya memberikan penjelasan sedikit kayak, "Oh, ternyata tuh gratis. Saya kira bayar gitu." Nah, terus saya bilang kayak, "Iya, ini tuh gratis. BPPP itu memberikan kesempatan orang-orang yang nggak punya kesempatan itu tadi, yang awalnya nggak bisa, itu jadi bisa begitu." Terus juga dari case di ada tingkat saya yang sebelumnya di informatika itu juga, dia ikut, kalau nggak salah saya ikut pelatihan elektronika gitu di IoT, belajar untuk memasang LCD HP begitu. Nah sekarang kebetulan udah buka usaha sendiri begitu. Nah jadi kenapa harus tahu ya, karena benefitnya banyak gitu, yang mungkin peluangnya masih terlalu sedikit, masih peluangnya kecil gitu, jadi bisa diperluas dengan ikut pelatihan-pelatihan yang di BPPP. Wow, berarti impact-nya itu sangat terasa langsung ke Davi ya, karena langsung berhubungan sama orangnya yang sudah pernah ikut pelatihan, maupun masyarakat yang mungkin jualan seperti itu, UMKM dan lain-lain. Kalau dari Mas Ilham mungkin mau menambahkan, Kak Iksan boleh kalau mau menambahkan. Mungkin dari saya dulu ya. Kurang lebih sama seperti ini Mbak Davi. Tapi mungkin kita tahui lah, untuk anak muda di luar sana, khususnya yang seumuran pada kayak kita di umur 20-an, mungkin yang bingung mau menentukan karir ke depannya gimana, itu bisa tuh datang ke BPPP ya kan, untuk menentukan karir kalian. Karena di BPPP sendiri dia menyediakan dari kebutuhan skill yang dari soft skill ataupun hard skill, ada semua di sini. Jadi untuk mungkin teman-teman di luar sana bisa nih datang ke BPPP untuk menentukan apa sih yang kalian perlu, dan juga untuk menentukan karir kalian ke depannya gimana. Wow, bijak sekali memang ini ya, Bang Ilham ini. Kalau dari Kak Iksan ada mau menambahkan nggak? Kalau dari saya sih, karena tuntutan pekerjaan sekarang kan makin banyak ya. Semuanya, semua perusahaan atau tempat-tempat kerja itu pada minta harus punya pengalaman, sedangkan kita-kita yang seperti anak-anak magang kan padahal belum ada pengalaman sama sekali, belum ada soft skill, belum ada hard skill. Justru ada BPP ini, dia yang ngasih fasilitas buat kita-kita yang nggak punya pengalaman. Jadi tempat kita biar punya kompetensi. Jadi dari BPP sudah nyiapkan fasilitas gratis. Kita bisa latihan di sana, bisa trial and error di sana, bisa dapat pengetahuan baru di sana. Apalagi nanti kalau udah selesai dari BPP kan dapat sertifikat. Sertifikat ini bisa menjamin buat kita masuk kerja kalau kita tuh emang punya kompetensi secara hard skill atau soft skill. Oke, berarti sebenarnya udah ada wadahnya nih, teman-teman ya, tinggal datang aja gitu. Jadi kalau memang ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Oke, thank you teman-teman udah atas kita berbincang-bincang hari ini tuh, banyak sekali insight yang saya dapatkan dari Kak Iksan, Kak Ilham, dari Kak Davi juga. Kayaknya emang terlihatnya itu sudah siap bekerja seperti itu, walaupun title-nya itu anak magang baru ya, tapi kayak saya melihat teman-teman ini udah profesional sekali dan keren gitu. Jadi buat sanak nakar juga di rumah, kami harap
dari sharing-sharing informasi ini, Sanak Nakar di rumah nggak cuma jadi penonton aja, tapi juga bisa ikut berproses bareng-bareng sama kita di BPVP Samarinda seperti itu. Nah, ada info penting nih juga untuk Sanak Nakar di rumah yang lagi nonton podcast ini, bahwa di tahun 2026 ini kita akan membuka pelatihan nih gitu. Nah, akan ada pelatihan baru teman-teman. Jadi nanti benar yang tadi disampaikan oleh Kak Davi ya, ada banyak sekali pelatihannya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk ngecek di Instagram kita di @bpvp_Samarinda. Dan jangan lupa juga nih teman-teman, mungkin kalau teman magang kayaknya udah pada tahu ya, kita itu punya channel dari WhatsApp. Nah, itu juga bisa untuk di-follow karena banyak sekali info-info tentang pelatihan, lowongan kerja pun di sana juga di-upload kan ya teman-teman. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi follow Instagram kita dan juga follow WhatsApp channel kita supaya nggak ketinggalan info apapun itu gitu. Karena kapan lagi ya udah disediain wadah, kita dapat uang saku, kita dapat sertifikat, kayak ya udah tinggal datang aja kalau memang teman-teman tuh ingin upskilling ataupun mencari lapangan pekerjaan baru seperti itu. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman narasumber hari ini. Keren sekali. Aku senang banget bisa sharing-sharing informasi, sharing insight sama teman-teman semua di sini. Dan makasih juga nih buat penonton bayaran, mana suaranya? Oke, thank you ya penonton bayaran, ini udah setia sampai akhir nemenin kita podcast kali ini ya. Semoga nggak capek denger yapping dari kita ini ya. Semoga ada insight yang bisa diambil dari sini. Dan tentunya juga terima kasih untuk sobat produktif di rumah Sanak Nakar, dimanapun teman-teman berada lagi menonton podcast ini. Semoga ada insight yang bisa diambil, ada informasi positif yang bisa diambil, dan bisa untuk datang ketemu sama kita di BPVP Samarinda seperti itu. Oke, akhir kata mungkin kita bisa closing sama-sama teman-teman. Kameranya di sana. Oke, mungkin kita bisa say bye gitu, sampai jumpa di podcast selanjutnya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tepuk tangan.